luar biasa. Mending kita coba nyalain sebentar yuk. Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Dan sekarang gue lagi ada di Ferrari Eurocars karena hari ini kita bakal ngeliat 3 mobil Ferrari terbaru yang keren-keren semua, yang bener-bener baru banget di launching. Nah, yang pertama yang mau kita lihat adalah ini. Ini adalah Ferrari Roma, teman-teman. Nah, ini ya mungkin bisa dibilang keluarga Ferrari yang paling kecilnya, ya. Secara bentuk sih jujur gue suka banget sama Ferrari Roma. Jadi kalau kalian tahu dulu ada namanya Ferrari California. Ferrari California itu diganti sama Ferrari Portofino. Nah, itu kan yang cabrioletnya. Kalau ini itu yang coupe-nya, teman-teman. Nah, tapi walaupun ini kecil, ini cc-nya di 3.900 kalau nggak salah, dan dia V8 turbo. Jadi secara horsepower sih udah nggak usah ditanyakan lah ya. Tapi jujur menurut gue ini salah satu Ferrari yang desainnya unik banget karena cukup berbeda dengan Ferrari yang sebelumnya, teman-teman. Ini kita bahas dari depan deh. Nih, kalau dari depan yang gue bikin suka adalah grillnya. Grillnya itu entah kenapa menurut gue bentukannya apik banget. Terus matanya yang lancip kecil gitu kan. Terus ini warna merahnya memang bukan warna merah Ferrari yang biasanya. Ini adalah warna merah Ferrari yang cukup marun lah ya. Terus secara bentuk ini memang masuk kategori Ferrari yang GT gitu. Kenapa? Karena dia mesinnya di depan. Dia di depan, tapi walaupun di depan dia tuh sebenarnya mesinnya itu ada di belakangnya sumbu roda, teman-teman. Gue bingung mau ngomong apa karena ini mobil keren banget. Nah, terus kalau kita agak ke samping, ini definisi mobil GT banget sih. Kap mesinnya panjang di depan, terus penumpangnya di tengah, dan butut itu pendek, ya kan di sini. Jadi emang ini tuh mobil yang katanya sih sebenarnya kalau mau dipakai buat menjadi daily driver. Ya, jadi mungkin ada beberapa orang ya yang punya Ferrari, udah punya 458, udah punya F12 dan sebagainya. Terus mereka pengen, aku pengen punya Ferrari yang kecil yang bisa gue pakai ngantor. Ya sebenarnya ini salah satunya, teman-teman. Cuma gue nggak tahu deh di Indonesia apakah ada orang begitu. Menurut kalian ada nggak orang yang pakai Ferrari buat ngantor? Terus ini juga secara opsi, ini udah banyak banget opsinya. Makanya di bawah situ sudah ada carbon fiber side skirt di sini, ya kan. Terus itu peleknya juga adalah pelek yang diamond cut. Jadi salah satu opsi yang mahalnya. Terus kalau kita ke belakang, ini juga satu desain yang keren banget, teman-teman. Di belakang itu, kalau kalian tahu kan sebenarnya Ferrari itu identik dengan lampu bulat di belakang, entah 2 entah 4. Nah, tapi di sini sama Ferrari itu diinterpretasi lebih jauh. Jadi bentuknya itu bukan bulat, tapi semacam kayak agak modern gitu, bulat modern agak ngotak gitu, 1, 2, 3 dan 4. Terus ada pressing horse-nya di sini. Terus ini spoilernya sebenarnya ada loh, tapi tersembunyi karena spoilernya ada di sini, teman-teman. Di baliknya sini. Jadi ini ketika kecepatan tinggi dia akan celuk naik ke atas. Gue sedang berusaha mencari. Nah, cara bukanya seperti ini. Ya, baunya enak, teman-teman. Bau mahal. Nah, ini kerennya Ferrari, teman-teman. Jadi setiap kali kalian beli Ferrari, itu kalian ada personalization spec-nya. Jadi ini Ferrari diapain aja tuh kelihatan di sini. Serial number-nya di sini ketahuan. Ini mobil 256743. Ya kan? Interior Nero 8500, match-nya Nero 152, ada Apple CarPlay, ada apa aja banyak, ada diffuser carbon fiber, colored inner details-nya Rosso Ferrari kode berapa, Scuderia Ferrari Shields, carbon fiber front spoiler, passenger display, 24 diamond wheels, dan semuanya kelihatan di sini. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau beli Ferrari bekas gitu ya, nah kalian tahu nih, oh ini mobil sebenarnya aslinya gimana. Begitu, teman-teman. Nah, mumpung kita di depan, kita bahas kap mesinnya. Sorry, kita bahas mesinnya, teman-teman.
Nah, jadi ini adalah mesin dari Ferrari Roma. Bedanya mah kalau mobil mahal, ini kan biasanya buat kita buka tuh, itu biasanya cuma besi panas ya. Sama dia dikasih warna merah Ferrari gitu. Terus ketahuan ada sasis numbernya berapa. Dan ini mesinnya teman-teman V8 turbo. Dia itu mesinnya itu sebenarnya nggak bener-bener front banget. Itu sebenarnya front mid. Karena mesinnya itu berada di belakangnya sumbu roda depan, teman-teman. Ini penting untuk handling, weight distribution dan sebagainya. Makanya kenapa mesinnya di situ ke sini. Nah, ini gua nggak tahu deh kalau misalkan kita butuh ganti oli, kira-kira bengkel pinggir jalan gitu mau nggak ya ganti oli Ferrari begini. Tapi mesinnya sih keren banget sih, V8 kan, dan rapih banget, bener-bener rapih banget, luar biasa. Udah takut tuh gue deg-degan barusan. Nah, sekarang kita lihat dalemannya teman-teman. Buat masuk ke dalam, ini kuncinya udah gue pegang. Ini karena unit show, jadi ini dari luar negeri. Pintunya sebelah kiri. Cara bukanya begini. Ya. Jadi kalau next time kalian mau lihat Ferrari, kalian udah tahu cara bukanya. Nah, sekarang kita cek dalemannya. Nah, kalau kalian mau masuk mobil sport ya, itu jangan kaki dulu teman-teman. Ini gue kasih tau biar gak kelihatan kampungan kayak gue dulu pertama kali mau masuk mobil sport. Jadi kalau kalian mau masuk mobil sport, caranya itu adalah pantatnya dulu yang masuk, baru kakinya, karena mobilnya sangat-sangat rendah. Nah, inilah interior dari Ferrari Roma teman-teman. Bener-bener keren banget. Dan ini adalah design language interior yang baru dari Ferrari. Ferrari tuh sampai mikirin kuncinya itu dikasih tempat khusus gitu. Di sini tuh jadi mereka dikasih tempat khusus, kunci kita taruh selipin di sini. Jadi bahkan kuncinya itu menjadi ornamen dari interior itu sendiri, teman-teman. Ini interiornya mewah, semewah itu. Terus ini kalau kalian lihat ada garis merah ini. Jadi kesannya ini satu kokpit, itu satu kokpit sendiri. Nah, setirnya ini juga gaya desain yang baru dari Ferrari, semua udah touchscreen, bahkan start stop buttonnya ini touchscreen di sini nih, atau touch button lah ya, bukan tombol lagi gitu. Infotainment displaynya ini juga baru modelnya di sini, dan yang salah satu yang gue suka banget adalah persnelangnya. Ya, persnelangnya itu dia terinspirasi dari persnelang Ferrari zaman dulu yang gated shift. Sama mereka gaya desainnya diambil. Jadi paling kiri itu untuk mundur, air ke bawah, tengah atas otomatis, bawah manual, paling kanan ada untuk launch control. Jadi kalau kalian lihat Ferrari zaman dulu semua yang manual pasti gated shiftnya seperti itu biasanya modelnya. Nah, untuk nyalainnya ini tinggal kita touch aja, langsung nyala semua. Wow, yui, keren banget ya. Yang tadinya gelap sekarang langsung jadi banyak tombol gitu, ya kan? Ini untuk pilih driving mode-nya. Terus LCD instrumen kasarnya sekarang sudah full LCD yang bagus banget kualitasnya, ya kan? Terus pedal shift of course di sini. Dan seperti kalian tahu Ferrari itu sen-nya itu udah nggak ada lagi di sini. Jadi kalau kalian di sini tuh udah nggak ada lagi buat wiper, sen dan sebagainya, udah nggak ada. Itu semua ada di setir. Ini sen kanan, tuh. Terus ini wiper ada di sini, ini traction control tadi dan sebagainya. Ini lampu ada di sini. Ini untuk milih opsi-opsi yang ada di sini. Itu semua ada di sini. Bahkan untuk ngatur spion aja semua udah touch sensitif sekarang. Kalau mau nyalain mesinnya, kita injek remnya. Terus kita pencet yang ini. Cold start teman-teman. Suaranya luar biasa ya. Wow. Kalau kalian lihat tadi di sini ada yang nyala-nyala karena ini semacam kayak shifter light.
Daripada nanti dimarahin kan, kita matiin dulu aja. Terus kalau kalian lihat di depan kalian sini, ini ada sebuah opsi yang Ferrari khas banget. Jadi ini istilahnya passenger display. Jadi kalian nanti bisa kelihatan kayak lagu, bisa ganti-ganti lagu. Terus itu ada touchscreen yang baru. Kalau matiin ini, nyalain gini, kalian juga bisa lihat performance. Jadi RPM, kecepatan, semuanya kelihatan di sini. Jadi kalian nggak usah tuh ngintip-ngintip lagi, sekarang kita lari berapa gitu, nggak usah. Langsung kelihatan dari situ. Luar biasa ya, keren banget. Oke, jadi ini adalah interior dari Ferrari Roma. Sekarang kita mau pindah ke Ferrari kedua. Ya, ada sisa dua lagi tuh, Ferrari kedua yang modelnya nggak kalah keren. Yuk. Tadi ini bukannya gimana? Oh, bukannya ini. Maaf, Katro. Nggak pernah punya mobil beginian soalnya. Aduh, nah. Bagus nih bahan kulitnya. Ini bahan kulit buat jok, buat upholstery, atap semua bisa. Kayaknya buat E30-nya bisa. Seharga E30-nya sendiri nih, jangan-jangan. Nah, sekarang kita sudah berada di mobil kedua, teman-teman. Mobil penggantinya Ferrari 488. Jadi ini levelnya 458 dulunya, terus 488. Nah, ini sekarang terbarunya, teman-teman. Ferrari F8 Spider. Jadi ini versi yang cabrioletnya atau open topnya. Kalau yang coupenya disebut dengan F8 Tributo. Nah, gimana menurut kalian? Keren ya? Keren banget sih kalau menurut gue. Jadi ini sekarang kita ada di lantai 2-nya showroomnya Ferrari. Nah, yang ini mesinnya mirip dengan yang ada di Roma juga. V8 twin turbo 3900, 700-an horsepower. Jadi tetap kencang. Kalau dilihat dari depan, ada sedikit gaya-gaya kayak dari 458 ya sebenarnya. Jadi shape L-nya di sini nih, ini khas banget dari 458. Kalau dulu 458 shape L di sini, terus di sini ada lampu titik-titik. Nah, kalau sekarang shape-nya tetap ada, tapi lampunya cuma sampai bawah sini doang. Ya kan? Nah, yang ini warnanya Rosso Corsa, warna khasnya Ferrari, salah satu warna Ferrari yang paling laku, tentu saja. Dan yang ini perbedaannya dengan yang Roma itu adalah sebenarnya ini masih ya bisa dibilang desain language yang generasi sebelumnya ya Roma. Makanya kenapa kuncinya masih seperti ini bentukannya. Kalau yang Roma kan udah kotak kayak korek api. Nah, kalau yang ini agak modelnya sedikit berbeda, teman-teman. Dari sini kita bisa buka, bisa nyalain lampu, buka bagasi. Ya, buka bagasinya di depan karena ini mesinnya dia itu mid engine loh. Tada. Tuh, sama seperti Romanya juga, di situ ada spec sheet-nya semuanya. Rosso Corsa warnanya, bla 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 bla, panjang. Oke, kalian bisa lihat ada tire repair kit, ada toolbox di sebelah situ. Ini sih kalau koper masuk sih. Oh, ini celong dalam ke sini loh. Ya kalau gua sih duduk sini sih kayaknya bisa sebenarnya. Aaron, yang jelas kayaknya Aaron masuk ke situ loh. Ya, jadi ini bagasinya dari Ferrari F8 Spider. Nah, sekarang kita lihat dari samping gitu, teman-teman. Dari samping kelihatan banget streamline-nya, indahnya kelihatan banget ya. Peleknya, gue suka sih pelek Walang 5, tapi agak sedikit berbeda begitu. Terus ke samping, ya dong desainnya. Dari sini tiba-tiba ada yang keluar ke sini, ya kan. Terus ada intake-nya di sebelah sini juga. Makin ke belakang dia makin seksi. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian belakang, nih, gaya desain khas Ferrari juga masih ada, teman-teman. 4 lampu. Nah, ini balik lagi nih, karena dulu 458 itu dia masih 2 lampu doang di belakang. Tapi sekarang sama Ferrari sudah diubah menjadi 4 lagi. Coba kita pencet. Lampu sennya di sini, teman-teman. Lampu remnya di sini, lampu sen di sini.
Keren ya, lampu 2 bulat gitu. Exhaustnya 2 di belakang sini, di sini ada lampu mundurnya. Nah, cuman yang ini memang dia nggak ada active spoilernya gitu. Kayak spoiler ya udah stay aja di sini. Dan karena ini itu adalah yang Spider, makanya dia nggak ada opsi kaca. Jadi kita nggak bisa ngeliat nih mesinnya dari luar gitu. Tapi khas Ferrari banget ya kalau ngeliat begini. 2 lampu begini nih, lampu bulat begini nih udah khasnya Ferrari banget gitu. Dari dulu sampai sekarang Ferrari kayaknya hampir selalu begitu kayak desainnya. Nah, sekarang mending kita lihat bagian interiornya nih teman-teman. Sambil nanti kita coba buka tutup atapnya. Nah, interiornya teman-teman. Seperti bisa kalian lihat, seatnya ini juga menurut gue nih kayaknya yang sport seat kayaknya. Dia ada karbon di belakang sini, tapi depannya sini masih kulit. Single seat belt. Ini kan, kalau kita masuk, as always teman-teman, masuk sports car, patatnya dulu. Nah, ya mobil mahal-mahal masih belum electric seat yang ini. Nah, kalau yang ini, kalau kalian lihat teman-teman, dia itu seperti yang gue bilang tadi, seperti dari kuncinya juga, dia ini sebenarnya masih gaya desain yang sebelum Roma gitu. Makanya kenapa di sini dialnya itu masih yang dial analog, layarnya masih di kiri kanan doang, bukan full LCD kayak Roma tadi. Terus juga bagian persnelangnya di sini juga tidak seperti Roma yang sudah model apa ya namanya, udah kayak model manual zaman dulu gitu. Jadi emang ini masih kerasa Ferrari generasi sebelumnya teman-teman. Nah, mumpung nih kamera masih di luar, gimana kalau coba kita tutup aja nih atapnya. Kita nyalakan dulu. Oke, terus ini kita tahan. Ya, jadi cukup cepat dan ini hardtop teman-teman, jadi bukan softtop, ini hardtop. Sekarang kita buka lagi. Ya tadi sambil gua nyalain, soalnya katanya baterainya mau habis. Jadi gue udah berakhir tekan gua nyalain. Tapi sekarang kita bahas lagi aja bagian interiornya yuk. Nah, ini seperti bisa kalian lihat, setirnya itu masih gaya yang lama teman-teman. Kalau yang di Roma kan tadi di sini udah full layar, ya kan? Nah, di sini masih belum full layar. Jadi ini masih tombol, yang actually tombol. Terus tetap tapi sennya di sini, ya kan? Start stopnya kalau tadi itu touch, ini masih tombol, actually tombol. Suspensi road sama itunya gantinya di sini, bumpy road. Lampu ada di sini. Terus sen. Dan ini kalau kalian lihat teman-teman, instrumen clusternya dia masih ada analog rev counternya di situ. Jadi masih ada jarum yang actually bergerak. Layarnya hanya di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Terus kalau misalkan kita mau ganti-ganti layar yang sebelah kanan sini, kita actually pakai ini teman-teman. Nah, ini tuh di sini GPS-nya kelihatan, itu semua gantinya dari sebelah sini. Nah, ini juga berbeda dengan yang tadi Roma karena dia di sini nggak ada apa namanya ya, infotainment center ya, tapi ininya sudah model terbaru, jadi ini sudah touchscreen. Nah,
untuk performance dan sebagainya tetap ada di situ teman-teman. Glove boxnya ya lumayan ukurannya. Ini karbon semua, stitchingnya warna merah, bahannya kulit. Lubang AC-nya corong 2 gini ya, duing. Bagus ya. Untuk pasti dari sini. Jadi memang walaupun bisa dibilang kayak desain yang lama, tapi sebenarnya masih terasa sekali Ferrari-nya masih dapet banget mewahnya. Salah satu yang gue suka juga, ini persnelannya tuh kayak gini modelnya teman-teman kalau Ferrari yang lama. Cuma kayak celuk gitu doang. Jadi ini auto nih kalau mau drive, ini launch controlnya, ini gigi mundur. Ya udah, begitu aja. Nah, sekarang mending kita coba nyalain kali ya, biar kalian tahu rasanya suara gimana. Jadi kalau mau nyalain, tinggal injek remnya, start stopnya ditahan. Tiba-tiba suara jadi tenang. Tadi masih mode manasin. Wah. Ada suara di mesin kedengeran apa segitunya ya. Wah. Luar biasa teman-teman. Kalau kata netizen zaman now sih, salawatin aja dulu ya kan. Mau keluar buka pintunya gimana? Nih. Door handle begini dulu. Keren ya. Sekarang kita lihat mesinnya aja gimana. Ada di sebelah sini, tinggal kita tarik. Kita lihat tuh. Ini bagian mesinnya teman-teman. Tada! Cukup kecil emang bagian mesinnya. Bagian opening mesinnya kecil karena emang dia kan spider. Nah ini sudah bisa kalian lihat mesinnya V8, posisinya kelihatan ya di atas gitu, ya kan? Keren sekali V8-nya. Dan karena ini sebenarnya rear mid engine lah ya hitungannya. Jadi dia itu mesinnya semuanya itu di depannya sumbu roda belakang. Kalau Roma tadi kan di belakang sumbu roda depan, kalau ini di depan sumbu roda belakang. Karena mempengaruhi dengan handling, center of gravity, weight distribution dan sebagainya. Beda dengan kayak Porsche yang 911, dia itu rear engine teman-teman. Jadi mesinnya itu di belakang sumbu roda belakang. Makanya karakteristiknya juga berbeda dibandingkan yang Ferrari seperti ini. Nah, jadi gimana teman-teman menurut kalian Ferrari F8 Spider? Apakah kalian suka gitu? Atau menurut kalian lebih keren yang 488 GTB-nya, atau 488 Pista, atau 458 bahkan? Atau sebelumnya ini? Atau sebelumnya 458, 430? Atau sebelumnya lagi 360? Kalian lebih suka yang mana? Nah, habis ini kita mau balik lagi ke bawah, karena di bawah ada satu buah Ferrari yang benar-benar baru, kategorinya aja baru. Salah satu Ferrari paling kencang sekarang yang dijual, Ferrari top of the line. Ada yang bisa nebak Ferrarinya apa? Jadi sekarang kita ke bawah yuk. Nah, sampai sudah di mobil ketiga teman-teman. Ferrari paling baru yang bener-bener modelnya baru banget, bukan pengganti model sebelumnya. Top of the line Ferrari saat ini, Ferrari SF90 Stradale teman-teman. Gila, ini bener-bener kategori baru buat Ferrari. Ini nggak menggantikan, kalau kayak tadi misalkan Roma, dia di kelasnya California atau menggantikan California. Terus F8 itu menggantikan 488. Ini bener-bener baru, bener-bener kategori mobil baru. Jadi ini adalah Ferrari hybrid pertama teman-teman, plug-in hybrid pertama ya.
Dia ini mesinnya sendiri V8 turbo 4000 cc, menghasilkan sekitar 760-an horsepower, dan ada motor listriknya dan baterainya juga menghasilkan sekitar 200 horsepower. Jadi ketika digabungkan, mobil ini itu memiliki 1000 horsepower. Gede banget teman-teman, dan untuk bodi yang mungkin nggak beda jauh dengan 488 gitu. Dia ini ada 3 motor elektrik teman-teman. Jadi sebenarnya dia ini hampir all wheel drive. Di depan dia ada 2 motor listrik menggerakkan 2 roda depan. Roda belakang itu menggunakan mesin V8 turbonya, tapi dibantu dengan 1 motor listrik lagi. Jadi sebenarnya dia ini bisa dibilang kira-kira all wheel drive. Dan desainnya sih ini salah satu Ferrari yang ganteng banget menurut gue. Dan dia tuh yang gue suka adalah ukurannya nggak gede-gede banget. Kalau kayak LaFerrari itu pasti lebih besar daripada ini, cuman ini itu tidak sebesar itu. Dan percaya atau enggak, ini itu lebih besar horsepower-nya dibandingkan LaFerrari. Dan secara kelas, seperti gue bilang tadi, ini emang top of the line-nya sekarang. Jadi ada Portofino, terus ada Roma, terus ada F8, terus ada yang GTC4, terus ada terus ada 812 SF. Di atasnya sekarang ada SF90 Stradale. Kita mau mulai dari mana nih? Karena bisa panjang nih bahasnya. Kita bahas dari kunci dulu kali ya. Nih, kuncinya Ferrari bentuknya seperti ini. Ininya kulit bagus banget. Terus ini, lihat deh, logo ini persis ukurannya sama yang ada di sini. Tuh. Jadi istilahnya kalian bisa bawa logo mobil kalian kemanapun yang kalian mau. Terus ini juga sudah yang full option kira-kira. Jadi ini package yang disebut dengan, sorry gue lupa namanya, Assetto Fiorano. Jadi ini Assetto Fiorano package. Jadi sudah banyak carbon fiber di mana-mana, termasuk peleknya itu sudah full karbon. Walaupun yang ini gara-gara mobil display, jadi ini hanya carbon cover. Tapi ketika kalian beli, ya kalau kalian mau beli pakai Assetto Fiorano package itu sudah full karbon teman-teman. Dan ini tentunya mid engine, tapi being Ferrari dia mid engine yang di depannya sumbu roda belakang teman-teman. Ceper banget ya, cuman segini gua doang, sependek itu mobilnya sudah ada gua doang. Terus kita mau bahas dari mana? Gue bener-bener bingung banget mau bahas dari mana karena mobil ini keren banget. Di sini ada intake, yang sebelah kanan ini ke radiator, yang sebelah kanan sini kayaknya ke intake mesin. Jadi ini ada splitternya di sini yang terbuat tentu saja dari karbon, teman-teman. Ini kan, bagus banget bentukannya. Terus kalau kita ke belakang lagi sini, ini juga gaya desain yang cukup baru di belakang karena dia ada 4 lampu. Ada 4 lampu yang cukup bulat di sini. 1, 2, 3, dan 4. Terus karena ini plug-in hybrid, dia ada 2 teman-teman lubang bensinnya. Kira-kira seperti itu. Sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Salah satu buat bensin, yang salah satu laginya untuk plug-in hybridnya. Terus, kalau kalian lihat juga, ini itu sebenarnya ada spoiler ya teman-teman. Di sini nih. Jadi ini tangan gue itu bisa masuk ke sini, muncul sini loh. Bisa muncul lah di sini pokoknya. Nah, tapi ketika high speed, spoiler yang di sini nih, itu bukan malah akan naik, tapi akan malah turun depannya. Jadi menambah downforce teman-teman. Pokoknya aerodinamikanya di mobil ini sih banyak banget. Mungkin kalau di luar kita ngebahas betapa cantiknya mobil ini sih nggak akan pernah kelar teman-teman. Nah, mending kita bahas dari dalam dulu yuk. Ya, karena ini mobil display, jadi setirnya sebelah kiri, gue ke sebelah kiri dulu. Oke, masuk ke SF90 Stradale Assetto Fiorano package. Nah, ini joknya teman-teman, itu jok yang bisa dibilang bucket seat. Jadi dia tuh karbon bucket seat, jadi emang paddingnya cukup tipis dan seat beltnya itu dia 4 point seat belt. Jadi kalau kalian mau balapan udah siap sebenarnya. Nah, karena dia yang racing seat, jadi dia nggak elektrik sih teman-teman. Jadi dia manual, ya kan? Nah ini bener-bener
jepit banget sih. Setirnya yang ini masih manual. Mungkin karena dia nggak request atau opsinya mungkin bukan yang elektrik ya. Nah, Assetto Fiorano ini banyak banget karbonnya, sebanyak itu teman-teman. Di sini ada, ya kan, di pintu-pintu sini ada. Terus pintunya nih keren ya, gue suka karbonnya itu. Ada yang karbon matte gitu, terus ada juga yang glossy-nya di sini. Kita duduk bener-bener rendah banget, teman-teman. Terus sama seperti Romanya tadi, ini kan mode kunci yang baru. Jadi ini ada tempatnya di sini, teman-teman. Jadi udah semacam jadi kayak aksen di dalam interior itu sendiri. Power window di sini, persnelengnya juga ada mode Ferrari yang baru, yang terinspirasi dari Ferrari lawas ya, yang Gated Shift itu. Bedanya dengan yang Roma kan di sini ada layar ya, yang di sini nggak ada layarnya. Ada cup holder, surprisingly. Terus ada tempat penyimpanan juga di sini. Terus kalau kita nyalain juga, sudah full LCD dan setirnya sudah sama kayak yang Roma, touchscreen semua. Di sini di passengernya ada display juga di sini, ya kan? Jadi emang udah bener-bener hitungannya mewah lah ya di sini. Ini kulit semua, dan gue yakin ini kalian bisa request sebenarnya. Kalian bisa request ini mau di bahan apa, stitchingnya ini mau warna apa, tuh kalian sebenarnya bisa request semuanya. Nah, coba yuk kita nyalain. Ini ditekan rem, kita tekan. Wah, suaranya kenceng banget. Gara-gara ini Assetto Fiorano Package, dia itu sudah full titanium exhaustnya, dari depan sampai belakang titanium, makanya suaranya berbeda. Mesinnya mungkin sama-sama kayak Roma, tapi ini rateline-nya lebih tinggi. Ini rateline-nya di 8100 sekian, hampir 8200 rpm rateline-nya. Ini masih cold start, dia masih ngangetin mesinnya dulu. Sama seperti Ferrari lainnya, sennya ada di sini. Terus kalau misalkan ganti gigi di sini, cuman gue gak mau ganti gigi, gue takut maju mobilnya. Terus ini ganti mode dari race, ini sport, ini wet. Kita balik ke race aja. Terus di sini teman-teman, ini yang menarik dari SF90 Stradale karena ini hybrid, plug-in hybrid. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia ada range elektriknya tuh bisa 25 km. Full elektriknya bisa 25 km. Nah, di sini itu ada opsi-opsinya. Mau hybrid H atau electric drive, cuman nanti kalau udah panas baru bisa. Terus ada yang racing, sama ada yang kualifikasi. Nah, di mode 2 ini, kualifikasi sama racing ini baru dia kerasa yang 1000 horsepower-nya, baru digabung tuh tenaganya semuanya. Gitu. Terus lampu juga ada di sini. Terus ini cruise control ada di sini. AC, setting AC cuma segini doang. Bener-bener nggak ada layar tengah buat audio gitu, sama sekali nggak ada, teman-teman. Suaranya. Terus ini juga seperti yang gue bilang tadi, ini ada layar untuk penumpangnya, jadi bisa tahu performance-nya. Ini kalau gue gas, tuh dia naik turun kan. Terus bisa audio. Terus banyak lah settingannya di sini pokoknya. Atau kalau mau dimatiin gitu juga bisa. Ya, interiornya luar biasa keren, mewah, dan canggih banget. Kita matiin karena banyak orang. Ini enak suara knalpotnya. Ini buat ngelepasnya seperti ini. Being Ferrari, ini aja dibungkus dengan Alcantara, teman-teman. Kalau mau buka pintunya, ini dipencet. Nah, ini di sini ada 3 tombol buat buka bagasi depan, tombol buat buka pintu bensin, tombol buat buka pintu plug-in hybridnya di belakang. Nah, sekarang kita lihat mesinnya, teman-teman. Di sebelah sini ada tombol, ada ketuasnya, tinggal kita tarik. Let's go. Wah, ini kalau perut hujat susah kok dari sini. Aduh. Nah, ini sebenarnya bukan pure kaca sih, teman-teman. Ini bahan yang lebih ringan dari kaca, cuman tetap tembus pandang. Ini
tangganya bagus ya. Dan di sini juga desainnya bagus banget. Tuh ngunci gitu. Nah ini seperti kalian lihat, mesin V8-nya dia mid engine tapi di bawah banget teman-teman. Bener-bener di bawah banget. Nah biasanya V8 engine itu ada agak di atas ini loh. Jadi dari atas tuh udah langsung kelihatan. Cuman ini agak di bawah. Katanya ini karena ini sebenarnya mobil yang berat gitu. Dibandingkan dengan Ferrari lainnya, ini sebenarnya cukup berat karena dia ada baterai, ada motor listrik dan sebagainya. Nah, biar center of gravity-nya tetap rendah walaupun dia berat, makanya katanya mesinnya diturunin. Gitu. Baterainya kalau di mobil ini katanya ada di belakang jok depan. Jadi lokasinya ada di situ. Cuman ya, inilah bentukannya mesin dari Ferrari SF90 Stradale. Dan karena ini mid engine belakang, ya kan, dia itu bagasinya nggak di belakang teman-teman, tapi di depan. Coba kita ke depan yuk. Nah, carbon fiber hood teman-teman. Dan lihat deh sama mereka komponen listriknya itu tidak disembunyikan tapi di showcase menjadi sebuah kayak art piece gitu sama mereka. Rapih banget ditaruh di situ, ya kan? Terus ini di sini ada chargernya seharusnya. Jadi kalau kalian beli SF90 Stradale, chargernya seperti ini teman-teman. Ini ada apa? Gue suka nih bokar-bokar beginian. Ada, buat kalau bocor, ada pompa ban. Nah tuh, pompa bannya Ferrari bondelnya seperti ini. Keren ya. Dan sama Ferrari itu disediain tempatnya. Terus sama mereka bukan cuma kayak ditaruh doang, tapi ada velcro-nya gitu. Jadi mereka nggak gerak-gerak. Kalau yang ini gue yakin dia adalah ada obeng. Ini buat ganti-ganti dan sebagainya. Ya ini buat ganti-ganti ban. Sama Ferrari itu teman-teman, kalian dikasih sarung tangan. Biar kalau kalian ganti ban di pinggir jalan, ya walaupun bakal jarang banget terjadi, kalian ada sarung tangan jadi tangan kalian nggak kotor. Ini beneran OEM-nya Ferrari teman-teman. Disediain sama Ferrari-nya. Nah, sama juga kayak tadi kayak Romanya, di sini juga ada plakatnya, personalization-nya kayak gimana teman-teman. Serial number-nya ada semua di sini. Eksteriornya warnanya namanya Rosso Corsa, dalamannya Nero 8500. 4-point safety harness, semua list personalisasinya semuanya ada di sini, teman-teman. Tuh. Ya tuh, carbon fiber semuanya, hoodnya carbon fiber. Keren banget ya, teman-teman. Bagian depan ya, bagian moncongnya SF90 Stradale ini lancip, runcing banget dari atas. Terus dia lancip ke sini, set. Terus dia keluar lagi di bawah guys. Jadi kayak ada dua moncong gitu. Dan yang ini kerennya ada kayak dua pilar di sini, ya kan? Jadi kalau kalian lihat dari agak depan tuh jadi seperti kayak spoilernya F1 gitu loh. Jadi dari sini ada spoiler sampai sana, terus saya dipegang dengan dua pilar ini karbon di sini. Makanya kenapa menurut gue ini depannya itu runcing banget dan keren banget. Dan di sini itu isinya kalau kalian lihat itu ada radiator, pendingin semua tuh ada di sini teman-teman. Keren banget deh. Dari samping teman-teman, nih ya, gue suka banget bodinya tuh mengalir tuh enak banget dari sini ya kan, langsung ke sini, terus naik ke atas sini, ada lekukan di sininya. Terus di sini ada gap buat masuk ke sini. Terus yang bikin gue juga suka lagi adalah karena ini atapnya hitam, jadi kesannya dia tuh kayak floating tersendiri gitu loh. Justru gara-gara itu hitam, body line yang dari sini nih, dari sini ke atas sini, itu justru jadi jelas banget. Dan somehow menurut gue jadi kayak hampir kayak nggak ada atap, ngerti nggak sih? Karena ini hitam gitu loh. Jadi kayak body tuh kayak sini doang. Terus proporsinya tuh menurut gue pas banget. Jarak bumpernya, ukuran bannya dan sebagainya, menurut gue mobil ini tuh proporsinya pas. Dan makanya kenapa menurut gue ini bentuk bodinya
itu indah untuk dilihat, enak banget buat dilihat. Menurut kalian gimana? Apakah ini adalah salah satu model Ferrari yang keren menurut kalian? Bahkan sampai di VIN number-nya aja yang di sini dia ada tulisannya hybrid vehicle. Ya, kalau ditanya tentang harganya berapa sih Ferrari SF90 Stradale, harganya belum ada karena emang masih diperhitungkan. Yang jelas nggak murah, teman-teman. Yang jelas tidak murah. Dan ini dinamakan SF90 Stradale karena SF90 itu sebenarnya kode Formula 1-nya Ferrari. Nah, Stradale itu buat di jalanan, makanya jadinya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau di antara tiga tadi ada Ferrari Roma, ada F8, ada SF90. Kalian paling suka yang mana, teman-teman? Coba tulis di kolom komen di bawah. Kalau gue ditanya suka yang mana, kayak gue suka semuanya, teman-teman. Ini beneran experience yang jarang banget. Gue bisa sedekat ini explore Ferrari. Thank you banget Ferrari Eurocars sudah mau ngajak gue untuk lihat Ferrari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.